literasi, keteladanan ciri khas dirimu. Madrasah itu hebat bermartabat, mencetak guru yang berinovasi, wujudkan pengawas yang bergengsi, masa depan cerah menantimu. Supervisi akademik itu tugas utama, lingkungan sosial perlu dibina. Tugas manajerial itu utama, ramah dan santun pribadi sempurna. Tingkatkanlah kompetensi dirimu, menyambut era globalisasi. Teruslah semangat dalam berkarya, satu suara Madrasah Jaya. Pengawas madrasah, ayo berkarya. Pengawas madrasah, ayolah maju, tunjukkan eksistensi dirimu. Aktif, kreatif, kritis, literasi, keteladanan ciri khas dirimu. Madrasah itu hebat bermartabat, mencetak guru yang berinovasi, wujudkan pengawas yang bergengsi, masa depan cerah menantimu. Supervisi akademik itu tugas utama, lingkungan sosial perlu dibina. Tugas manajerial itu utama, ramah dan santun pribadi sempurna. Tingkatkanlah kompetensi dirimu, menyambut era globalisasi. Teruslah semangat dalam berkarya, satu suara Madrasah Jaya. Pengawas madrasah, ayo berkarya. Bagaimana implementasinya KMA 347 yang sebenarnya? Karena memang agak berbeda dengan Permendikbudristek nomor 56 2002 yang sudah diperbarui juga. Itu untuk implementasi kurikulumnya sedikit berbeda. Contoh untuk jatahnya profil pelajar Pancasila, kalau di Kemendikbud itu kan ngambil 1 jam. Misalkan geografi atau sosiologi atau PPKN jamnya 3. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah siap semuanya nggih untuk bisa mengikuti kegiatan hari ini? Insya Allah siap. Sudah siap? Ya. Oke. Kalau begitu, kalau saya bilang semangat pagi, Bapak Ibu bilang pagi. Tidak usah khawatir, kita beruntung kita akan didampingi oleh narasumber yang memang terlibat di dalamnya. Meskipun ada tambahan berapa Bu? 5 apa 6 pedoman Bu? 5 pedoman, meskipun belum di launching oleh kementerian, tetapi beliau ini ada di dalamnya, sehingga kita beruntung nanti akan mendapatkan bocoran. Siswa itu kan sesungguhnya memiliki potensi yang berbeda. Terus gini Bapak Ibu ya, siswa kita itu berbeda kemampuannya, berbeda minatnya, berbeda bakatnya. Tapi selama ini target pembelajaran itu sama atau beda Bapak Ibu? Beda, betul? Beda atau sama? Target untuk anak-anak itu loh, sama atau beda? Sama. Jelas ya? Jadi targetnya siswa ketika disodori surat atau ayat tertentu dari Al-Quran itu dia bisa menerapkan matopi'i, kan begitu. Nah, guru tidak boleh menetapkan, oh kalau ini KKM-nya 80, nggak boleh begitu. Tapi harus supaya siswa itu oleh gurunya berani menyatakan hakul yakin mukidi sudah tuntas. Baru setelah itu nilai, dan cenderung yang mereka pikirkan pembelajarannya atau penilaiannya. Jadi masih banyak di antara kita yang mikir hasil, karena terlalu fokus pada hasil kadang mengabaikan proses.
Maka ketika ada orang yang berhasil, itu yang lain melihatnya bukan melihat proses, melihat ih enak banget ya, itu madrasah itu muridnya prestasinya luar biasa, wes anakku tak sekolah kene ngono ya, kan begitu. Tidak melihat bahwa prestasi itu datang hadir karena adanya proses. Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka ini harapannya kan guru itu nanti fokus pada siswanya. Mereka tidak lagi diharapkan mikir sing abot-abot yang nanti justru itu bukan substansi tapi malah mengurangi grade memberikan layanan. Termasuk salah satunya menyusun perangkat pembelajaran. Gitu. Yang harus kita pastikan adalah mereka berkolaborasi, tahu persis mau ketemu siswa yang bagaimana, mereka harus menguasai kemampuan apa, lalu mereka harus seperti apa cara membelajarkan. Itu yang utama, gitu ya. Nah, modul ajar itu kalau boleh dibuat grid, dia gridnya lebih tinggi dari RPP, Pak. Karena modul ajar itu lebih kompleks, lebih lengkap, sehingga kalau ada guru yang punya modul ajar, mohon tidak diminta lagi membuat RPP. Saya ulangi, kalau ada guru yang punya modul ajar, entah itu punya contoh, dia permak, dia perbaiki karena dia anggap itu relevan untuk digunakan, maka dia nggak usah diminta lagi nyusun RPP. Tapi kalau dia nggak punya modul ajar, sekurang-kurangnya mintalah membuat RPP. Dari RPP itu sekurang-kurangnya yang harus muncul satu, seperti di SE Mendikbud itu Bapak Ibu, tujuan belajar siswanya apa, cara mereka nanti belajar seperti apa, dan kalau ada asesmen awal siswa kemampuannya berbeda, maka jangan kegiatan belajarnya kembali mengulang satu untuk semuanya. Bagaimana di akhir dan bagaimana selama proses guru nanti memastikan siswanya sudah belajar atau belum, hasil belajarnya seperti apa, dan itu nanti yang ada di RPP. Jadi dengan ketika yang di depan tadi kaitannya tidak ada apa ya remedi jenengan ketika sulit KKN sorry KKN tidak ada KKN, kemudian ada remedi. Nah, ini gimana ini dulu Bu ya, ini mohon pencerahannya lagi. Karena simbol angka yang ditetapkan dan dipilih oleh teman-teman guru, walaupun dalam hatinya sendiri menolak, itu tidak menggambarkan kemampuan real siswanya. Gitu. Maka yang begitu itu sekarang diharapkan tidak berulang kembali. Jadi kalau tidak ada KKN gantinya apa, kan gitu sederhananya. Gantinya adalah guru menetapkan kriteria, dia berani secara yakin tanpa ada perasaan bersalah atau apa, siswa itu dia anggap tuntas itu kalau performanya seperti apa. Performa ini ya bisa performa perilakunya, performa pengetahuannya, performa keterampilannya sudah seperti apa. Walaupun kelas 6, kalau disuruh wudhu kok sikutnya dari KB, ya itu artinya dia wudhunya belum tuntas. Nah nanti ketika sudah ada kriteria siswa dinyatakan tuntas, itu jika dia sudah bagaimana, maka tadi pertanyaannya, ini kalau ada dalam proses pembelajaran itu harus ada pembelajaran faktual, kemudian pembelajaran konseptual, itu urusan guru untuk secara detail menguasai. Tetapi pelajaran hanya sifatnya bagaimana pelajaran itu membimbing guru melakukan itu. Gitu. Jadi sebenarnya tugas kita itu lebih sederhana, tidak sedetail nanti ketika implementasi kurikulum ada uang sebesar itu. Karena menilai Susanti, menilai seseorang itu bukan dari apa potensi yang berkembang, tapi apa yang materi yang didapat, betul nggak? Contoh kuda, kucing, burung, ayam,
ikan. Di akhir ujiannya renang. Juara 1 ikan, juara 2 ayam, juara 3 kucing. Jadi yang namanya kuda selalu hidupnya tidak pernah juara. Nyiksa enggak itu? Selama ini begitu. Dan yang nyiksa kita nggak pernah merasa berdosa loh. Nah, maka sekarang ada diferensiasi bagaimana agar siswa itu dengan potensi dan kemampuan awalnya dia bisa berkembang sama nanti di akhir, gitu. Bagaimana itu? Wah, susah ya, karena belum aja. Maka ada yang namanya assessment diagnostik. Kapan dilakukan? Boleh di awal tahun pelajaran melalui tes. Boleh pemetaan berdasarkan misalnya MTS, ada yang SD, ada yang MI, berarti kan otomatis itu kan berbeda. Boleh. Atau nanti asesmen berdasarkan Bapak Ibu wawancara, bukan asesmen, bukan tes untuk mendapatkan nilai benar salah, bukan. Ini hanya mapping. Mapping itu bahasa Indonesianya pemetaan saja. Sebab nanti pada saat pembelajaran dengan tahu pemetaan, maka prosesnya harus berbeda, pembelajarannya sama, perlakuannya gitu aja. Misalnya guru bukan nanti guru IPA misalnya masuk, ini saya tak ajari anaknya dulu, yang lain keluar, bukan itu. Tapi prosesnya nanti diferensiasi ada 3. 1 diferensiasi proses, diferensiasi materi atau konten, dan diferensiasi ayolah maju, tunjukkan eksistensi dirimu. Aktif, kreatif, kritis, literasi, keteladanan ciri khas dirimu. Madrasah itu hebat, bermartabat, mencetak guru yang berinovasi. Wujudkan pengawas yang bergengsi, masa depan cerah menantimu. Supervisi akademik itu tugas utama, lingkungan sosial perlu dibina. Tugas manajerial itu utama, ramah dan santun pribadi sempurna.